Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang judulnya Biology of Belief. Jadi apa yang kita percaya ternyata bisa mempengaruhi biologis kita. Nah ini teman-teman sekalian ya, ada sebuah pernyataan yang mengatakan seperti ini: nasib daripada sel kita bukan tergantung daripada inti sel, tapi tergantung daripada dinding sel. Artinya nasib daripada sel kita itu adalah tergantung daripada yang namanya lingkungan atau environment, di mana sel itu memiliki satu ekspresi terhadap situasi. Nah, jadi teman-teman sekalian, ingat kan saya sering mengatakan teman-teman, di dalam tubuh kita itu tidak selemah yang kita duga. Kita sebenarnya adalah makhluk kuman itu sendiri. We are a walking ecosystem of germs itu sendiri. Cuma perbedaannya kuman yang ada di dalam tubuh kita sama kuman yang ada di luar tubuh kita memiliki yang disebut yang namanya unifying principles, yang what we call, yang disebut dengan namanya sistem syaraf. Jadi artinya perbedaannya kuman di dalam tubuh kita dengan kuman di luar tubuh kita, kuman dalam tubuh kita memiliki satu komando. Jadi punya satu kesamaan dan satu tujuan. Nah, satu komando ini datangnya dari, kalau teman-teman tahu, yang disebut yang namanya command center. Nah, command center itu adalah yang disebut dengan yang namanya persepsi. Persepsi hadir karena ada sebuah interpretasi dari kita kan punya panca indera ya teman-teman ya, bisa ngelihat, bisa mendengar, bisa menyaksikan, bisa mengalami semuanya. Pada saat itu informasi dan data yang masuk ke dalam kepala kita, pikiran kita adalah seperti kontainer, seperti gelas gitu ya. Jadi informasi yang masuk ke dalam gelas itu, yang menjadi data dan informasi itu tersebut, akhirnya menjadi satu persepsi. Nah, persepsi inilah yang akan menjadi sebuah signal yang dikirim ke dalam tubuh kita. Nah, sel di dalam tubuh kita itu hanya memiliki dua sifat teman-teman sekalian. Sifatnya adalah tumbuh dan berkembang, atau dia berproteksi. Jadi ketika kita membuat satu yang namanya adopsi kecemasan dan ketakutan sebagai gaya hidup kita, jadi makanya kenapa saya selalu bilang, bukan masalah kita takut dengan objeknya. Apakah objeknya itu misalnya infeksi, apakah objeknya itu misalnya kita takut sama seseorang, atau kita takut sama masa depan, atau kita takut sama apapun. Problemnya adalah ketika kita menjadikan ketakutan sebagai gaya hidup kita, maka imunitas kita akan turun. Nah, jadi cara kerjanya teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi ketika misalnya kita jadikan sebagai yang namanya, makanya kenapa saya tulis di sini, data dan informasi itu ada yang menguatkan hati, encouraging, ada yang melemahkan hati, disencouraging. Yang mana yang kita mau ambil? Jadi makanya kenapa sering saya katakan opsi cara pandang yang menguatkan hati atau yang melemahkan hati yang mau kita adopsi untuk sebagai gaya hidup kita. Ketika kita mengadopsi yang namanya kecemasan dan ketakutan, maka pada saat itu otomatis kita didominasi oleh yang namanya sympathetic nervous system. Maka pada saat itulah sel di dalam tubuh kita akan memproteksi. Kalau kita yang melakukan yang namanya stres secara short term, itu memberikan kekuatan kepada kita, seperti kita olahraga, kayak kemarin kita bicara soal yang namanya cold therapy atau heat therapy atau apapun juga. Tapi ketika kita stres dalam durasi yang panjang, akhirnya terjadi yang namanya emotional stress, mechanical stress, structural stress. Nah, pada saat itulah akhirnya otomatis imunitas kita akan turun, karena tubuh bukannya didominasi oleh yang namanya parasympathetic nervous system untuk tumbuh dan berkembang, tapi yang terjadi tubuhnya akan memproteksi. Dan ketika imunitas kita menurun, pada saat itulah kalau kita berbicara yang namanya toxicity, ingat ya teman-teman sekalian, kalau kita belajar yang namanya dalam ilmu toksikologi gitu ya, dalam ilmu keracunan, kalau kita berbicara itu ada disebabkan oleh banyak hal pada saat dimana kita hidup. Bisa karena heavy metal, bisa karena polutan, bisa karena energetik ya, bisa juga karena emosional, bisa karena apa. Tapi kalau kita berbicara yang namanya kuman, penyakit itu yang disebut yang namanya oportunis. Dia mengambil kesempatan kepada tuan rumah yang ramah kepadanya. Nah, jadi kalau kita berbicara toxicity, berbicara hari ini, yang namanya virus itu adalah is a opportunist. Opportunist tentu dia akan lebih senang kira-kira di mana, Des? Sel kita memprotek dirinya atau sel kita bisa tumbuh dan berkembang? Dia akan lebih senang pada saat di mana
selnya memprotek sehingga akhirnya dianya yang tumbuh dan berkembang, kitanya yang jadi sakit. Nah, jadi bukan hal yang bijaksana teman-teman sekalian ya. Jadi oleh sebab itu teman-teman sekalian, yuk kita punya sebuah pemahaman untuk melihat bahwa terlepas daripada kebenaran apapun yang kita pegang, tapi mengadopsi ketakutan dan kecemasan sebagai kebenaran kita, terakhirnya kita harus kalah perang. Yaitu adalah ketika badan kita semakin hari semakin sakit, semakin lemah. Bukan hal yang bijaksana. Jadi yang mau saya sampaikan teman-teman sekalian, jadi kalau ada pernyataan yang mengatakan ini adalah penyakit menular, padahal berdasarkan data dan informasi, penyebab daripada prematur kematian disebabkan karena penyakit menular itu paling banter hanya paling 5%. Kebanyakan adalah penyakit tidak menular. Tapi kalau saya memakai terminologi penyakit menular, berarti saya juga bisa kalau saya balik, ada gelap, ada terang. Kalau saya balik dari kiri ke kanan, berarti kalau kirinya adalah penyakit menular, berarti kanannya adalah penyehat menular. Nah, jadi kalau seandainya daripada kita keterjangkit oleh penyakit menular, kenapa nggak kita terjangkit oleh penyehat menular? Maksudnya apa teman-teman sekalian di sini? Saya cuma mengatakan sesungguhnya ya teman-teman, kalau lihat daripada yang namanya teman-teman lihat di sini, penyebab daripada nomor 1 kematian itu ya, hampir sebagian besar disebabkan katanya obesitas. Obesitas itu sebenarnya adalah sebuah akibat. Penyebabnya salah satunya paling populer adalah resistensi insulin yang nanti hubungannya dengan yang namanya metabolic syndrome atau yang dikenal dengan sindroma X. Nah, sindroma X itu berhubungan dengan apa? Gula darahnya meningkat, tekanan darahnya meningkat, akhirnya mengarahkan kita pada berbagai penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung, heart failure, heart attack, stroke, dan pembuluh darah, misalnya diabetes tipe 2, diabetes tipe 3, stroke, cancer, saluran pernafasan dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini itu semua disebabkan karena apa? Karena sesungguhnya terjadi ada yang namanya penyakit tidak menular yang disebabkan karena ulah perilaku kita sendiri. Nah, ternyata ulah perilaku kita, kalau kita boleh jujur teman-teman sekalian, sebenarnya itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam penyakit menular juga. Kenapa? Karena yuk kita lihat, coba lihat di sini berbagai. Kalau saya lihat ya dari pengamatan saya sebagai anggap aja sebagai salah satu yang istilahnya mengamati kesehatan. Kadang-kadang seseorang gemuk disebabkan karena apa? Dia bilang kan karena genetik. Mungkin genetiknya di sini adalah habitual, kebiasaan. Jadi pola makan kita, kebiasaan di dalam keluarga terutama ya, ibunya biasanya masakin makanan-makanan tertentu, bapaknya ikut, anaknya ikut. Otomatis biasanya kalau ibunya gemuk, bapaknya biasanya gemuk juga, anaknya biasanya gemuk juga. Nah, di situ sebenarnya kita bisa melihat terjadi yang namanya penyakit menular di sana. Teman-teman bisa paham ya. Nah, ketika itu juga otomatis kalau kita bilang ke keluarga besar, biasanya nggak jauh berbeda juga karena biasanya disatukan dengan yang namanya kesukuan atau budaya. Contohnya misalnya saudara-saudara saya di Sumatera Barat, kita sama-sama orang Padang, senengnya kan makan Padang ini apa? Di satu sisi makanan Padang ada banyak kebermanfaatannya ya, karena mungkin ada santan, ada kunyit, ada yang lain-lain itu kan bagus gitu. Tapi kebanyakan adalah kalori yang berlebihan yang datang daripada gula, karbohidrat, nasinya yang kebanyakan yang tiap kali makan Padang makan nasinya kebanyakan. Jadi akhirnya seluruh satu keluarga Padang itu semuanya gemuk semua teman-teman sekalian. Jadi teman-teman bisa lihat di situ seolah-olah katanya dikatakan tidak menular, tapi pola perilaku kita saling menularkan. Belum ditambah lagi kalau misalnya semuanya nggak senang olahraga, otomatis ditularkan lagi semuanya nggak senang olahraga. Ibunya nggak senang olahraga, bapaknya nggak senang olahraga, kira-kira anaknya senang olahraga gak? Cenderung juga tidak senang juga. Kebalikan yang bapak ibunya senang olahraga, cenderung anaknya senang olahraga. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi lingkungan ini bermain ya, termasuk lingkungan kerja dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat. Hampir sebagian besar kita bisa lihat profil teman-teman kita yang hampir mirip, hampir sama. Jadi ketika di musim infeksi ini, orang-orang yang malas olahraga, orang-orang yang kegemukan, orang-orang yang mungkin ketergantungan dengan obat gitu ya, misalnya kayak obat-obat buat menurunkan tekanan darah, kolesterol, obat-obat statin drugs, obat-obat buat metformin menurunkan gula darah, lalu juga pengencer darah dan sebagainya. Biasanya lingkungannya juga melakukan hal yang sama juga, obat tidur dan sebagainya. Tanpa disadari akhirnya kita menciptakan keterjangkitan daripada ulah perilaku kita sendiri. Termasuk juga kalau teman-teman bisa lihat ya, kalau dari segi status, hampir semua orang setelah married tiba-tiba gemuk gitu. Jadi seolah-olah yang salah statusnya, tapi ada sebuah kesamaan.
Ketika hampir semua dari kita dulu beratnya, kalau yang cewek 40-50, sekarang beratnya udah naik jadi 60-an ke atas. Cowok yang tadinya mungkin 50-60 sekarang udah naik ke atas 80 ke atas, dan hampir semua mirip dan sama. Jadi kesimpulan yang mau saya sampaikan di sini, teman-teman sekalian, sekali lagi teman-teman sekalian, kalau mau sukses, bergaul sama orang sukses katanya. Kalau mau alim katanya, bergaul sama orang yang alim, lingkungan yang alim. Nasib daripada sel kita bukan tergantung daripada inti sel, tapi tergantung daripada dinding sel, lingkungan kita. Jadi kalau kita mau sehat, berarti bergaul dengan lingkungan sehat. Karena inilah dindingnya, environment-nya, lingkungannya yang mendukung kita. Oleh sebab itu ya teman-teman sekalian ya, sekali lagi teman-teman, kita harus punya seleksi, memilih informasi dan data yang menguatkan hati. Bergaul sama lingkungan teman-teman yang menguatkan hati kita, bukan bergaul dengan lingkungan yang justru malah menjatuhkan kita atau menyalahkan, mental judgment dan sebagainya, yang akhirnya justru kita semua menjadi satu lingkungan yang justru malah mengarahkan kita pada sakit, bukan mengarahkan kita pada sehat. Padahal hari ini yang dibutuhkan adalah apa? Kalau kita berbicara oportunis, yaitu adalah kita menjadi tuan rumah yang buruk bagi sebuah kesakitan. Paham ya teman-teman sekalian? Kurang lebih kira-kira sekedarnya teman-teman ingat sekali lagi, biology of belief. Apa yang kita percaya, apa yang kita yakini, apa yang kita masukkan datanya pada saat itu, dia akan berpengaruh ke badan kita. Yuk kita ciptakan sebuah sistem yang akan mengarahkan kita kepada badan yang sehat dan kuat, bukan sebaliknya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman.